Dan untuk mengetahui informasi terkini jalannya sidang, ada Ramaditya Domas dan juru kamera Hanil Rivelino di flyover Pondokopi, Jakarta Timur. Rama, sudah ada upaya pembubaran, ini kita bahas masa yang berkumpul dulu ya Rama. Sudah ada upaya untuk pembubaran, bagaimana situasinya saat ini Rama? Ya, Cikal dan juga pemirsa, dari pantauan kami untuk situasi atau kondisi terkini di kawasan Jalan Ngurah Rai, tepatnya sebelum menuju flyover Pondokopi menuju PN Jakarta Timur, dapat dilihat juga bahwa di belakang saya ini juga sudah mulai terurai bagaimana demonstran atau simpatisan Rizik Syihab yang sudah tiba di kawasan Jalan Ngurah Rai untuk menuju PN Jakarta Timur mendukung daripada Rizik Syihab, di mana tadi dari pantauan kami sejak setengah jam sebelumnya memang sudah mulai terurai dan juga pergi dari titik barikade polisi, di mana di belakang saya ini merupakan barikade polisi yang dibuat tadi sejak pagi tepatnya, dan setengah jam sebelumnya mereka sudah mulai terurai atau mulai bubar, dan saat ini memang sudah mulai lengang. Dan dapat dipantau juga bahwa di sebelah kiri saya ini bagaimana jalanan di bawah flyover sudah bisa mulai dimasuki oleh kendaraan bermotor, di mana memang tadi sejak pagi hingga pukul 11 lebih begitu kiranya kendaraan tidak bisa melalui jalur ini, baik itu dari flyover atau menuju flyover atau menuju jalur di bawah flyover. Namun pada saat ini sudah bisa diperbolehkan bagi kendaraan bermotor untuk bisa melaju di jalur di bawah flyover. Namun untuk kawasan flyover Pondokopi masih saja disterilkan oleh kepolisian dan juga masih dilakukan penjagaan tepat di belakang saya ini, di mana memang beberapa mobil rantis dan juga mobil water cannon sudah disiapkan jika memang nantinya terjadi membludaknya kembali demonstran atau simpatisan yang memang kembali tiba di PN Jakarta Timur menuju titik ini. Adapun memang disinyalir juga, tadi kami sempat meminta konfirmasi kepada kepolisian dan juga petugas, memang disinyalir ada pergerakan juga bagaimana mereka yang tadinya di sini di stop, mereka akan berjalan menuju ke titik lain atau tepat di sebelah kiri PN Jakarta Timur yang memang saat ini tengah dilakukan penjagaan juga atau tengah dipasang barikade juga untuk menghalau bagaimana demonstran untuk bisa melaju ke depan PN Jakarta Timur. Dan memang mereka disinyalir yang dari sini melaju ke sana untuk bisa melakukan aksi demonstran yang tanda kutip aksi damai ini. Dan juga kami memantau tentang bagaimana dari kepolisian juga sudah mulai mengendurkan penjagaan, Cikal dan juga pemirsa, karena memang saat ini kondisi juga sudah cukup lengang dan juga demonstran sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Dan juga ada beberapa yang memang disinyalir tadi seperti yang saya katakan di titik lain untuk mengikuti demonstrasi di titik kawasan sekitar PN Jakarta Timur lainnya begitu. Adapun memang saat ini juga dapat dilihat di belakang saya ini tentang bagaimana kepolisian bisa melakukan penjagaan namun tidak seketat tadi, karena memang tadi sempat terjadi kericuhan dan juga terjadi keonaran yang memang disinyalir dilakukan oleh oknum-oknum daripada simpatisan Rizik Syihab, seperti melemparkan batu dan juga bagaimana ada senjata tajam yang sudah berhasil diamankan. Dan juga sejauh ini kami tadi sempat meminta konfirmasi terhadap Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan, bahwasanya sudah ada sekitar 50-an simpatisan Rizik Syihab yang diamankan di Polres Jakarta Timur dan 20-an simpatisan Rizik Syihab yang sudah diamankan di Polsek Cakung, yang memang saat ini masih belum diketahui bagaimana dan juga apa motif mereka, dan juga senjata tajam yang sudah diamankan seperti misalnya pisau, belati, dan lain sebagainya. Cikal. Rama, Majelis Hakim sudah memutuskan 4 tahun, vonis 4 tahun untuk Rizik Syihab. Apa persisnya tanggapan dari Rizik Syihab? Ya, Cikal dan juga pemirsa, memang sempat kita dengarkan semua juga bersama bahwa tadi memang dari Majelis Hakim sudah memutuskan 4 tahun. Vonis ini juga dapat dibilang lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut sebelumnya 6 tahun penjara terhadap Rizik Syihab atas kasus surat kebohongan di tes COVID Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Dan Rizik Syihab sendiri tadi mengatakan bahwa dirinya memang sempat tidak menerima dengan adanya vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim, dan memang bagaimana nanti kasus selanjutnya, karena saat ini mereka juga mengupayakan untuk melakukan banding melalui tim mereka begitu, atau tim hukum mereka, yang mana juga di sisi lain yang perlu dicermati adalah saat ini tengah dilakukan sidang kedua atau terhadap terdakwa kedua daripada kasus surat kebohongan RS Umi ini, yakni adalah menantu daripada Rizik Syihab, Hanif Alatas, yang di sisi lain perlu diketahui juga bahwa sidang tengah berlanjut dan juga daripada pihak Rizik Syihab juga masih belum keluar daripada ruang sidang PN Jakarta Timur untuk memberikan keterangan kepada kami tim awak media terkait bagaimana langkah selanjutnya. Namun yang jelas dari pihak Rizik Syihab sudah pasti untuk menolak, karena memang sebelumnya mereka juga menuntut atau berharap dari sidang
dari pembacaan pledoinya bahwa mereka berharap dengan adanya kasus ini atau tuntutan ini serta vonis ini mereka berharap bebas murni daripada kasus karena Rizik Syihab sendiri mengaku tidak melakukan kesalahan dan juga penyebaran berita hoax dan juga tidak membuat keonaran. Namun dari jaksa penuntut umum secara majelis hakim tadi mengatakan bahwa Rizik Syihab terbukti atas 4 tahun penjara karena dirinya yang memberatkan, dua hal yang memberatkan adalah dirinya telah membuat keonaran dan juga telah memberikan berita hoax atas kasus yang terjadi dan juga tidak transparan terkait kondisi dirinya. Adapun yang meringankan Rizik Syihab menurut majelis hakim adalah Rizik Syihab dinilai masih layak terjun ke masyarakat karena ilmu agamanya masih layak untuk ditularkan dan juga yang meringankan lainnya adalah Rizik Syihab masih memiliki keluarga, maka memang tuntutan ini atau vonis ini terjadi atau diputuskan 4 tahun tidak seperti tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum yakni 6 tahun penjara. Cikal. Baik Rama, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bisa demikian laporan dari Rama.